من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا sadaqallahu adzim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa merupakan sarana dan prasarana untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat kelak. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga yang kalimat ini telah dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dan kemudian kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini saya akan mencoba kajian masalah fikih muamalah. Fikhul muamalah, kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, agama yang sangat-sangat sempurna. Tidak ada agama yang sangat sempurna selain daripada ajaran Islam. Berbicara tentang kitab Injil, Zabur, Taurat, itu hanya diperuntukkan khusus kepada umat mereka. Namun Al-Quran adalah kitab yang sangat membimbing manusia, dari nas, petunjuk bagi manusia yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau Al-Quran ini semua manusia masuk dalam komponen. Siapapun dia, baik dia berkulit hitam, berkulit merah, berkulit somatan, dia adalah benar-benar dengan petunjuk dan nas, petunjuk bagi manusia. Lalu berbicara tentang Islam, dia adalah agama yang sempurna. Mengkaji tentang akidah atau mengkaji tentang tauhid, ilmu kalam, lalu mengkaji tentang fikih atau syariah, berikutnya akhlak. Begitulah kesempurnaan Islam. Berbicara tentang tauhid saja tidak mengkaji fikih berarti batal keislaman dan keimanan seseorang. Lalu mengkaji fikih semata-mata, tidak mengkaji tauhid, sama. Berarti dia harus kolektif ya. Tauhid, syariah, dan kemudian akhlak, maka sempurnalah, ijmalah dia, tafsirlah keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kepada ibu tidak bisa hanya mengkaji tauhid saja, mengkaji akhlak atau tasawuf, atau mengkaji syariah atau fikih semata, tetap dia harus bergabung secara kolektif. Maka keislaman itu akan menjadi sempurna. Tidak sedikit orang yang cenderung membahas tauhid melulu, mengkaji ketuhanan, bahkan mencari Tuhan. Akhirnya mereka tenggelam, tidak memahami syariah, bagaimana tata cara beribadah dalam konsep Islam. Apa yang dimaksud dengan thaharah? Apa yang dikatakan thaharah itu? Seperti istinja, wudu, mandi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Islam ini adalah yang sangat kafah
Udkhulu bis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Mengkaji ilmu tauhid atau ilmu kalam, lalu kemudian mengkaji syariat atau fiqh, lalu lengkap dengan akhlak atau tasawuf, maka sempurnalah keimanan kita. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bab 1, masalah muamalah dan bentuk-bentuknya. Muamalah itu terbagi kepada 2. Yang pertama, muamalatul khalqi, yaitu muamalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah yang berkaitan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Ini yang pertama, muamalah ma'al khalqi, itu muamalah yang mengatur hubungan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atau disebut dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, muamalah ma'al makhluk, yaitu muamalah atau hubungan yang berkaitan dengan manusia, atau contohnya perniagaan, pernikahan atau perkawinan, mawaris. Ini bakal akan kita bahas nanti, insya Allah, kalau Allah berikan kita umur yang berkah, umur yang panjang, pelan-pelan kita kaji, insya Allah kita akan sampai. Jadi 2 muamalah ini tidak terlepas dalam kehidupan manusia, tidak bisa lepas sampai kita meninggalkan alam yang fana. Tidak bisa terlepas. Hubungan kita tetap vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita kepada manusia harus horizontal. Jadi kita tidak bisa lepas dari hubungan Allah dan hubungan manusia. Inilah muamalah. Lalu muamalah itu apa? Hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Hubungan saya dengan Ustaz Farhan, hubungan saya dengan Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Tak bisa, tak mungkin saya hadir pagi ini, subuh ini, kalau tidak ada informasi atau hubungan antara saya dengan Ustaz Farhan menyampaikan Ustaz harus memberikan kajian yang judulnya muamalah. Ya, tidak mungkin saya datang kemari kalau tidak diundang beliau, kalau tidak ada lampiran informasi. Itulah namanya bentuk muamalah. Itulah hubungan antara Ustaz Farhan dengan Ustaz Fahmi dalam pembicaraan kajian fiqh muamalah. Kalau tidak, Pak, tidak ada sesi kita jumpa kita. Yang Ustaz dari sini, mana Ustaz? Mana Ustaz? Siapa Ustaznya? Rupanya Ustaz Farhan tidak menghubungi saya, atau tidak menghubungi saya lain. Akhirnya jemaah kacau. Mana Ustaznya? Gimana Ustaz Farhan ini? Jadi muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan antar sesama individu, antara si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan muamalah. Hubungan antar sesama individu, hubungan antar sesama manusia. Itulah yang dimaksud dengan muamalah. Secara bahasa, menurut istilah syarah, kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan
semua manusia. Tidak bisa. Tidak bisa kita hidup sendiri. Harus bersosialisasi. Kenapa? Karena sifat manusia itu bergaul. Itulah hubungan muamalah itu. Bergaul dengan semua manusia. Terlepas akidah. Tidak bisa kita hidup sendiri. Muslim sesama muslim, muslim dengan non-muslim, non-muslim dengan muslim, itu adalah muamalah yang ikat dalam hubungan kehidupan manusia. Itulah yang disebut dengan pergaulan. Dasarnya adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Inilah dasar tentang muamalah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Inilah dasar konsep muamalah. Inilah dasar sebagai acuan di dalam melaksanakan hidup bermuamalah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Disuruh kita melakukan kebajikan dan takwa. Lalu Allah melarang kita untuk melakukan permusuhan dan dosa. Sangat-sangat Allah benci kepada orang yang melakukan permusuhan dan melakukan dosa. Inilah dasar muamalah dalam konsep Islam. Sehingga siapapun yang melakukan konteks hubungan antar manusia dilarang melakukan permusuhan dan dosa, baik terhadap non-muslim, apalagi sama muslim. Untuk non-muslim pun kita dilarang melakukan permusuhan dan dosa, apalagi sama muslim. Maka oleh karena itulah luar biasa Islam ini mengatur tata cara hidup bermuamalah sehingga lahirlah dari apa? Kehidupan yang marhamah. Hidup yang marhamah yang diikuti dengan cinta dan kasih sayang. Inilah yang kita kaji pada pagi ini. Lalu bentuk-bentuk muamalah itu sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas nanti. Namun dalam kesempatan ini kita akan mencoba yang pertama masalah jual beli atau al-bay'. Dalam Al-Quran jelaskan Allah surah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu dipanggil, diseru untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, tinggalkan segala bentuk jual beli. Namun sebagian pendapat ulama, makna al-bay' jual beli ini adalah semua aktivitas. Mukmin yang sudah merdeka Islam, sehat, akil balik, mumayyiz, wajib meninggalkan segala bentuk aktivitas di hari Jumat. Jadi bukan hanya perdagangan, perniagaan atau jual beli. Makna al-bay' itu adalah setiap mukmin yang sudah dewasa, yang notabene Islam merdeka balik, lalu kemudian tidak ada ujur baginya, wajiblah baginya untuk meninggalkan aktivitas walaupun bukan perniagaan atau perdagangan. Contoh seorang guru
semua yang berkaitan dengan kehidupan pada Jumat itu wajib ditinggalkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini dasar kedua. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kerap orang meninggalkan Jumat. Bahkan orang mengabaikan Jumat. Tidak hanya 3 kali, bahkan berkali-kali. 3 kali, berkali-kali meninggalkan ibadah Jumat. Nah, oleh karena itulah Al-Quran memberikan informasi yang sangat begitu jelas bahwasanya setiap mukmin wajib meninggalkan aktivitas jual beli ataupun yang berkaitan dengan kehidupannya pada Jumat itu. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli hukumnya menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut syarak, menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan tidak dan kamu menurut syarak. Dasarnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli bagi siapa saja. Siapa saja, di mana saja, kapan saja jual beli itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Namun yang dilarang adalah masalah riba. Lalu bolehkah Ustaz saya jual beli dengan muslim? Boleh. Sesama muslim apalagi. Ya, oleh karena itu tadi, Islam itu agama yang sangat kafah, yang mengatur tatanan kehidupan bermuamalah. Dengan siapapun kita boleh melakukan hubungan selama dalam dasar takwa. Bahkan menokok menipu pun terhadap orang kafir atau non-muslim dosa. Mencuri, mengambil yang bukan harta kita, atau kita bilang ini kan harta orang kafir ini, harta orang non-muslim ini, tidak boleh, tetap dosa. Tidak boleh kita curi. Ya, karena itu tadi Allah menjelaskan secara gamblang bahwa jual beli itu halal, boleh dengan siapa saja selama ada kaitan takwa. Itu dia konsep. Lalu jual beli itu adalah halal, yang diharamkan Allah adalah riba. Hukum jual beli adalah mubah, boleh atau halal, dan menjadi wajib jika hanya dengan jual beli seseorang itu mencukupi kebutuhannya. Inilah yang disyaratkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. Jadi dasar pertama tadi adalah boleh atau mubah. Lalu wajib jika dengan jual beli seseorang itu untuk mencukupi kebutuhannya. Jadilah baginya wajib dalam jual beli. Inilah yang disyaratkan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Lalu kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ustaz mahal telepon saya, Ustaz tolong jualkan 1 unit mobil saya. Mobil Fortune
tahun sekian dengan catatan harga sekian. Lalu saya datang ke beliau, saya periksa, tak ada cacat, mulus semua, tahunnya lengkap, surat-surat lengkap, nomor mobil lengkap, berarti saya tidak ada unsur tipu menipu. Lalu mobil ini saya jual dengan catatan harga misal 1 M. Lalu saya jual, beliau menyampaikan, Ustaz untuk saya 1 M. Terlepas Ustaz di mana mau jual. Lalu mobil untuk ini laku 1,5 M. Di situ tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menipu. Cuma beliau sampaikan, saya terima bersih 1 M Ustaz. Terlepas Ustaz mau jual berapa, saya jual Pak. Laku 1,5 M. Ada nggak saya riba Pak? Tidak. Tidak ada riba. Ada unsur tipu? Tidak ada unsur tipu. Karena jelas antara Ustaz Marham dengan saya, harga mobil ini Ustaz 1 M. Itu bersih untuk saya. Lalu kata Ustaz, bagaimana caranya? Saya telepon teman saya di jalan, contoh itu. Ustaz mulai kebetulan beliau cari Fortun pula. Fortun ini yang punya Ustaz ini. Cocok kan Ustaz? Berapa harga? Buka harga 1,5 juta. 1,5 M. Menipu saya Pak. Ada riba situ Pak? Tidak ada riba. Kenapa? Karena antara Ustaz Marham dengan saya sudah ada perjanjian. Terlepas Ustaz mau jual berapa, yang penting saya dapat 1 M. Bu, kira-kira ada unsur dosa? Tidak. Tipu menipu? Riba Pak? Ada Pak? Ini kita kan mengaji Pak. Jangan saya paksakan kepada saya. Makanya diskusi ini Pak. Ada nggak kira-kira pelajaran riba? Atau unsur menipu? Pak, kita tenang aja nih, laporan aja begini. Cuma pada orang ngomong, wah Ustaz katanya. Cuma Ustaz Marham bilang 1 M jual 1,5 M katanya. Nggak tahu dia Pak, bahwa ada konteks perjanjian sebelumnya saya dengan Ustaz Marham. Terlepas Ustaz mau jual berapa, saya jual 2 M. Apa kata beliau? Bagi Ustaz, itu sudah merupakan hak saya. Hak Ustaz Marham 1 M, lalu kemudian dapat keuntungan 1/2 M, itulah yang dimaksud dengan halal. Bukan bercampur di situ riba, dan tidak ada unsur tipu antara pembeli dengan pemilik dan si penjual mobil Fortun tadi Pak. Gimana Pak? Kecuali sudah mobilnya mulus cantik, harganya 1 M, ternyata mesinnya sudah rusak, nomor mobilnya tak sesuai pajak. Silakan mana? Kalau memang antara Ustaz ke Ustaz mungkin tidak ada unsur kepenipuan. Tapi kalau Ustaz dengan si pembeli mengatakan itu kan 1,5 M, dan si pembeli mengatakan Ustaz bisa kurang, dan Ustaz mungkin mengatakan bisa harganya yang mahal. Tapi Ustaz mengatakan, saya itu tidak ada mengambil keuntungan dari sini. Itu apakah tidak ada unsur menipu juga Ustaz? Sudah jelas. Maka saya katakan tadi, antara saya dan Ustaz Marham, beliau sampaikan, saya yang penting Ustaz terima 1 M. Terlepas Ustaz mau jual berapa. Lalu saya bilang, ini mobil Ustaz ada. Enggak, saya bilang langsung 1 M Pak. Dijual mobil ini 1,5 M. Kenapa? Karena ada tadi perjanjian antara saya dan beliau. Saya terima 1 M. Lalu saya kan akan mendapatkan keuntungan.
saya hanya menjualkan mobil dan hanya membantu Ustaz Marhan untuk menjualkan mobil itu, itulah namanya takwa. Membantu melangsungkan penjualan mobil beliau. Kalau saya dapat keuntungan, misalnya 2 juta, di situ tidak ada bang unsur penipuan. Maksudnya kan Ustaz bilang, saya pun dari harga sekian tidak ada dapat untung gitu kan? Tidak boleh. Nah, di situ makanya kan berarti kan ada unsur penipuan juga kalau mau kita mengatakan. Oh iya, pasti. Logikanya pun, iya. Ya udah pasti. Maka oleh karena itu kita sampaikan harga mobil ini 1,5 M. Tidak ada dosa situ. Sama seperti orang menjual buah-buahan seperti jeruk. Ini manis-manis, tapi kita makan asam gitu Ustaz. Apakah tidak ada suatu penipuan? Kan suatu penipuan juga. Udah pasti tidak. Makanya Nah, di sini tidak ada tipuan. Hanya saja nanti si pembeli itu minta turun harga. Berapa? 1, 2, oke. Ayo, saya bawa ke si pembeli jumpa dengan Ustaz Marhan. Lalu Ustaz Marhan udah tahu. Berarti Ustaz Zulfahmi dengan si pembeli ini sudah ada harga kesepakatan. Berarti tidak ada unsur tipu. Ini uang Ustaz Marhan transfer atau langsung Ustaz? Transfer Ustaz 1 M. Lalu nanti baru kami berdua membicarakan sisa daripada itu. Pak, kita diskusi ini Pak, supaya terang. Saya pun tidak tahu mau nanti tertipu. Nah, oleh karena itu, kalau ini jeruk dibawa dari Brastagi, di dalam keranjang ada di atas yang manis, sementara di bawah asam. Jeruk manis, tak ada jeruk asam. Betul lah Pak? Ini gadis pilihan. Betul itu dalam keranjang jeruk manis Ustaz Marhan. Lalu kemudian di bawah ditaruh yang asam. Datanglah orang ibu-ibu tadi, jual beli dipajak berdaus. Berapa 10.000? 15. Manis, alhamdulillah manis. Memang manis di atas. Begitu ke bawah asam yang berbeda. Itulah namanya unsur tipu dalam jual beli, riba, dosa. Kenapa? Ada unsur pembohongan, ada penipuan. Tapi kada bilangnya ini kurang manis, masih kurang matang. Tapi biasanya tak ada orang yang jual seperti itu, kecuali rasu dia. Ada tak? Mana ada itu? Jarang itu. Malah dengan kualitas terbaik dosa, super lagi. Begitu dimakan salahnya, ya Allah ya Karim. Main mata sama. Kita lagi sebelah mata, tutup mata orang masalahnya. Nah, oleh karena itu tadi unsur dasar Al-Quran itu dijelaskan oleh awal. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, supaya sebenarnya itu bang tidak jerah. Oh berarti Pak Udin yang jual beras itu bagus berasnya, wangi dan enak lagi. Terakhir orang kejar Pak Udin. Kenapa? Karena kualitas barang itu betul-betul baik, tidak ada unsur penipu. Ini dibilang ratus dicampur dengan apa? Cacing. Dicampurnya dengan cacing. Memang kelihatan bersih. Begitu dimasak kembang semesta. Nah, ini unsur tipu. Inilah yang digambarkan Allah dalam Al-Quran tadi. Maka tidak ada hak kita untuk menipu dalam hal jual beli. Harus terang. Ditelepon saya, sudah ada rumah. Satu unit rumah, kamarnya 4, semua keramik. Kamar mandi dalam 4. Dijual dengan cepat, harga 2 M. Surat lengkap. Saya datangi dia, mana sudah rumah ini? Periksa semua, baik, sempurna, betul, tak ada tipu.
Berapa Ustaz harga? 2M. Gak kurang Ustaz? 1,5 M. Itulah harganya kata beliau ke saya. Sama kayak tadi waktu terlepas Ustaz. Bagaimana untuk mendapatkan keuntungan? Lakulah rumah 1,7. Saya bawa pembeli tengok Pak, silakan periksa. Inilah kualitas rumahnya, inilah bentuk rumahnya. Periksa semua. Si pembeli pun jatuh cinta. Tepikan dia rumah itu. Bagus tak dilihat sajalah. Daripada sekarang, bla 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 bla. Transaksi. Ada sudi? Tidak ada. Tidak ada sudi. Itulah buah seperti itu. Itulah agama yang sempurna. Maka oleh karena itu dia yang takwa. Jangan jadi permusuhan. Yang anehnya Ustaz Farhan, laku 1M, laku 1,5M, dituntut lagi sebelum menjual tadi yang menjualkan rumah itu. Banyak kali untung kau betul. Itulah yang tidak boleh. Mengundang apa? Permusuhan. Padahal dia bilang untuk saya 1M, laku 1,5. Ketahuan. Penipu Ustaz betul. Banyak kali cuma separuh saja. Inilah terakhir dari permusuhan. Maka Islam tidak menghindari permusuhan, tapi yang terjadi adalah ketakwaan dan kebaikan. Rumah yang Ustaz Marham laku, mobilnya laku, si pembeli aman, yang menjualkan dapat keuntungan dari jual beli itu. Itulah yang disebut dengan takwa dan kebajikan dalam bermuamalah. Kecuali saya tipu, rumah itu besar ukuran sekian, kamarnya sekian, tapi bukan rapi. Dijuallah rumah, si pembeli tidak melihat kondisi rumah itu, lalu 2 bulan kemudian datanglah dia melihat, ternyata ya Allah ya Karim, berarti saya menipu si pembeli. Bagaimana dengan Ustaz Marham? Kembali. Bagaimana Ustaz Marham? Dosa tak boleh? Si pemilik rumah tergantung informasi kamu. Itu dia. Karena saya menginformasikan ke sana, berarti saya menipu, saya zalim. Sementara yang punya rumah, pemilik rumah menjelaskan kondisi rumah bla 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 bla, saya tambah-tambah. Agar apa? Agar saya dapat keuntungan yang tinggi. Yang namanya dosa. Tergiur saya dengan keuntungan yang akan saya peroleh, itulah yang menyebabkan permusuhan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam jual beli. Kerap terjadi seperti ini, selalu terjadi. Jadi macam mana? Berarti masuk dalam konsep ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Berarti si penjual itu adalah orang yang jujur. Ya mana mungkin pula dia rasa semua Pak, ya berapa pokok itu. Memang pada umumnya jeruk itu manis. Ternyata ada berapa jeruk? Asam dia. Berarti dia bukan bohong Pak, bukan begitu dan begitu. Secara umum biasanya jeruk saya manis, namun mana tahu nanti ada terdapat. Berarti dia jujur. Tidak ada apa-apa. Laksa, buku, wini, mangga. Tapi yang paling aneh Pak Haji ini, datang dia kepada Firdaus, wini, mangga, sawo. Berapa sekali wininya? 25.000. Datanglah 1.000, diambil, cium. Manisnya datang jual. Mana pula tahu saya kodenya? Saya pun di dalam menyebut itu. Itu terang. Biji-bijinya datangkan. Yang ini berapa? 20.000. Ya beda lagi biji cium. Mana kira-kira? Tak tahu saya Pak. Kodenya.
15.000. Kiu, becek. Berapa orang yang beli itu belanjaan? Memari itu. Dosa nggak? Dosa. Nah itu dia. Yang paling aneh lagi Pak, bilang saja, cabai riba, pasti. Sekilo rupiah. Udah pas kilo ditambah dilewati dari satu garis sama satu jual, tambah sekilo lagi gram. Apa itu namanya? Riba. Riba. Kenapa? Karena si penjual tidak ridho, tidak rela, tapi dia batu syarat. Dia tahu itu gram. Padahal sekilo cabai dibeli sudah diberikan satu garis. Datang lagi uang. Tambah lagi bah. Berapa orang tambah bah? Itu sudah ini. Dosa. Kenapa? Karena tidak ridho dia. Bu, jangan dipajak, jangan mau bawang, mau cabai, mau apapun. Ibu beli sekilo, jangan dari ibu ambil tambahnya. Kata orang yang saya jawab, Pak. Enggak. Sama tadi saudara sampai hari tadi. Berapa 100 kilo Pak akhirnya? 15.000. Udah dimakan 1.000. Jadi kasih kilo. Pak, manis dari apa yang beli manis? Makanya sama itu juga seperti ini. Lalu kemudian bungkus kasih kilo. Yang dimakan 10 biji, yang dibungkus dibeli 1,5 kilo. Zalim enggak? Pak, jujur zalim enggak apa? Ya, makanya dari jual beli itu mengacu kepada apa? Takwa. Jadi takwa itu apa? Dekat kepada adil. Adil itu dekat kepada takwa. Berarti orang yang takwa benar-benar berada pada posisi tingkat makom yang tinggi. Ya surga bagiannya. Ya, baik. Ini memang terjadi dan sering terjadi. Di postingnya kereta bandara semuanya misalkan cantik bersih tahun sekian harga bisa deh ini yang enak. Datangnya saya berapa ini Pak keretanya 15 juta tahun berapa 2000 surat lengkap nomor periksa bagus. Ternyata kereta kokang di kokang memang cantik Pak, seolah-olah seperti aslinya. Yang dibawa keluar itu yang namanya komisi itu halal thayyibah barakatan jamilah, dimakan istri dan anak oleh keluarga tetangga sebelah. Ketika mendapatkan komisi itu disuruh dalam Islam dan akan kita bahas dalam ini. Islam ini luas. Bolehkah saya mendapatkan komisi Ustaz? Boleh, selama dalam keadaan jujur dan takwa. Bolehkah mengambil keuntungan lebih besar daripada keuntungan yang besar? Boleh. Berikut kita bahas tentang rukun dan syarat jual beli. Misal saya membuat kartu keluarga kakak, kalau langsung cuma 150.000 misal, kalau tembak 700.000 sampai dengan sini. Lalu ada orang yang memang yang profesional di sana masalah itu, saya tak ada waktu, lalu kemudian saya kaku tentang hal itu, saya mencari keamanan, terserah mau berapa, ikhlas saya bayar Pak. Cuman Bapak mau itu dah kos-kosnya 750 kena, mudah di situ semua. Jasa saya, waktu, tenaga, bla. Oleh saya, bahkan saya bukan 1 juta. Kenapa? Besar hati saya, halal. Yang menipu enggak? Yang menipu sudah 7.000 pun 4 bulan baru keluar. Bahkan terbang yang musuh. Itulah yang saya. Sudah baca.
saya kurang paham tentang problem saya ini. Bagaimana Ustaz? Ada kalau Ustaz? Wah Ustaz, ini nomornya. Ini dia muamalah tadi. Ustaz Marham ngasih nomornya. Lalu Pak, saya ini Ustaz dipahami. Betul. Bapak Mustafa, berapa kira-kira Pak? 7,5. Besar kan saya bagi. Oke Pak, di mana rumah Bapak? Di sini. Saya datangi ke beliau. Ini Pak, 1 juta. Padahal tadi pikirlah 150 ribu ya Pak ya. Kalau kita langsung, tapi mengingat waktu dan lain sebagainya ini, maka saya dengan ikhlas, ini Pak, saya kasih uang 1 juta, Bapak tanya dulu. Dan sampai 2 hari, setengah hari berdua. Setengah hari berdua. Bayangin Pak, setengah hari betul berkata dan berkata saya minta. Itulah namanya takwa. Berarti antara pahala dengan saya, antara Ustaz dengan saya, di situ ada muamalah. Muamalah al-khair yang dibangun dengan kesepakatan dan rela. Berarti ada dosa. Ya, silakan Pak. Ini kan kita sekarang mau umroh, Ustaz. Mau umroh? Iya, umroh. Tapi sekarang ini kan pemerintah kita mengatur umur, usia katanya di bawah 55 ke atas sudah tidak boleh. Sekarang pemerintah mengatakan 50 harus baru boleh berangkat umroh. Jadi kita mendaftar udah ke Ustaz, kata Ustaz itu kalau mau berangkat dengan usia segini 55 sudah nggak bisa. Tapi kita robah paspornya sama KTP katanya. Apakah itu termasuk kita penipuan atau tidak? Dosa. Berarti tidak boleh umroh gitu. Kenapa lagi? Sudah akan coba apa enggak? Umur saya sekarang sudah 53 bulan. Saya bilang umur saya 48. Saya pikir kata baru. Bongkar semua, atur semua. Gak tahu memang orang, tapi ada malaikat terbang KTP. Ustaz, pada umroh kamu, bodoh kamu. Oh makanya kamu. Karena awalnya tiba di hari Mutakobun dipanggil Allah. Dulu berangkat umroh, bilang semangat kali berangkat umroh. Lalu umur berapa? Panggil kata Allah. Dibuka umroh. Itu mah. Yang setiap jadi menganjurkan itu Ustaz juga. Ustaz juga menganjurkan. Jangan lagi. Ada Ustaz yang menganjurkan. Jadi Ustaz itu menganjurkan Tuhan kata dia pulang supaya abang meletakkan harta abang tidak perlu beli. Ya. Bisa jadi satu untuk motivasi, satu unsur untuk mendapatkan fee. Iya. Tergantung niat. Tapi apakah itu dosa? Dosa. Mana bilang dosa itu? Sementara yang umur 50 ini tidak berangkat, gara-gara apa? Mana boleh? Jika kalian sudah paham kajian fikih, kajian hadis itu termasuk daripada pertanda kiamat. Dipersulit orang untuk melaksanakan ibadah dan haji itu ciri-ciri tanda kiamat. Baik, sejauh ini saya dari ibu-ibu ada ibu? Ibu-ibu Ada yang mau ditanya? ada Bu? Paham? Udah paham katanya Ustaz, lanjut. Alhamdulillah. Ya. Baik. Al-fiqhu adullu ala tajrid. Fikih adalah bagian daripada syariat Islam. Sedangkan syariat Islam adalah keseluruhan dari ajaran Islam. Maka karena itu tadi, kalau ada unsur menipu atau menokol zalim dalam jual beli itu, tetap dia dosa. Mau umur dipermudah, umur dipertua, dikotak-katik,
Baru dulu tidak. Seperti itu Ustaz Mahani. Baik. Ada lagi Pak? Kita lanjut. Terus lagi ya. Kita gini. Masukkan kita ke rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli itu terdiri dari 5 itu. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, ketiga barang yang dijual belikan, 4 alat penukar dalam jual beli, 5 adanya akad, yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Ustaz Marhan, dan saya akan berperang. Saya tahu Ustaz. Insyaallah, ini sudah ada ini. Yang pertama penjual tadi Ustaz Marhan, pembeli Jambi, dan saya apa Pak? Apa namanya? Agen. Aduh lain, agen dunia akhirat. Perbesaannya itu Pak. Misalnya, pokoknya saya jual beli apapun yang dijual, ada orang yang khusus menangani itulah agen. Lalu penjual ini jelas siapa orangnya, barang yang dijual jelas. Tetap tidak ada sombong. Apa yang dijual? Rumah, mobil, kereta, sawah dan ladang, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya benda dan diambil manfaat daripadanya, sah diperjualbelikan. Penjual itu tentunya jelas siapa dia, di mana tempat tinggalnya. Lalu pembeli tak perlu siapa saja boleh, mau Cina, mau Korea, mau Thailand, orang Arab, orang Karo, Mendeni, Batak, siapapun boleh membeli. Cuma ada kiat yang sederhana. Dalam satu desa ini atau kota ini, di situ hiduplah seorang guys, di situ hiduplah Muslim mayoritas. Lalu saya menjual rumah saya sampaikan sama agen semua, bahkan saya tanya satu persatu orang komplek ini, tak ada yang mau jual beli, tak ada yang mau jual saya mau jual 800 juta. Saya butuh duit. Saya tanya satu persatu, kalau kau kasih 4 juta lagi, ditekan dia kau. Ada lagi 500, ada lagi 3,5. Awak butuh 800 juta, bahkan kurang lagi Ustaz. Tanya semua, tak ada orang Arabia pun dengan saya. Lalu datanglah tanya, apa yang jual rumah? 8 rumah dulu. Saya jual sopir, aku sopir. Dan kalau semua, ayo cari Ustaz lagi. Di bangsa mana semua? Kenapa? Rumah ini saya kepada orang yang non-Muslim. Sudah saya tanya tadi, tak ada yang mau beli. Saya tertekan. Dosa nggak saya Pak? Bu, berdosa saya? Pak, dosa nggak saya? Tidak, tapi dengan syarat si penjual ini harus bertanya kepada si pembeli mau buat apa di sini dulu. Kalau tempat maksiat, kalau tempat dugem, kalau tempat ibadah, saya tak jual. Dinaikkannya harga lagi 2M. Bisa 2M. Ya namanya manusia biasa Ustaz. Kembali saya harus menyampaikan kepada penghulu atau kepala desa, Pak, bla 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 bla. Gimana Pak? Hah? Dia mau Pak, saya butuh cuma
orang sepakatlah masyarakat setempat itu kita bayar ke Ustaz berapa 1 M daripada sama harus kembali saya muncul ke masyarakat itu. Kenapa? Karena yang begitu memang muslim tapi harus saya tanya mohon apa di situ agar nanti di belakang hari tidak ada permusuhan antara saya dengan masyarakat atau keturunan saya. Bapak kau tujuan ini, tahu? Akhirnya di sini bikin wasiat sampai 10 bulan dengan orang. Pas terkumpul kita dulu yang berkata, mana Ustaz itu? Ustaz itu orang yang tujuan itu. Dalam keadaan apa? Sudah mulai usaha, datang lagi hujan dari atas. 2 kali hujan. Itulah wajib Islam. Jadi oleh karena itulah di situ tadi harus ada apa? Konsep ta'awun wal birri wat taqwa. Kalau orang sudah butuh jual 800 juta, memang standarnya seperti itu. Jangan kita tahu lagi 3,5. Dan itu dijual. Harus misalkan itu pun harus membantu dalam apa? Takwa. Begitu. Itulah dia tujuan. Pembeli. Ustaz, Ya, Ustaz. ada nggak ukuran standar sahnya jual beli itu dengan artinya kriteria penjual tadi masalah umur? Maksud saya seorang yang belum balik umpamanya, Ya. Apakah kategori jual beli itu sah atau cuma? Ya kadang-kadang saja. Iya. Kadang-kadang tidak sah jual beli. Berbeda saja. Iya, kadang-kadang tidak boleh jual beli. Kecuali yang beli itu misalnya saya beli belacan, Jinomoto, boleh apa? Misalnya penjual itu kanak-kanak yang dijualnya belacan. Lalu pas pula saudara itu, wah beli apa itu? Beli belacan 1 yang jual kanak-kanak umur 5 tahun. Bolehlah kalau belacan, Jinomoto, sabun, Pepsodent dan lain sebagainya. Apakah tetap harus ada tersebut? Yang dewasa dibutuhkan beli jawab. Bingung pula yang jual. Beli apa lagi wah? Tapi udah wah katanya. Akad. Akad ya. Baik. Barang yang diperjualbelikan sudah alat penukar jual beli jelas. Ya saudara, rupiah. Boleh kalau boleh. Yang penting persepsinya itu. Ya. Lalu adanya akad jelas. Baik, baru masuk ke seperti sampaikan tadi. Syarat sah penjual dan pembeli adalah balik, artinya keduanya penjual pembeli dewasa. Karena itu kadang-kadang tidak sah kecuali dalam jual beli yang ringan tadi, yaitu belacan, motor, Pepsodent, sabun, minyak lampu, korek api, korek kuping, boleh lah. Karena tidak berat, harganya pun di bawah standar. Itu boleh Pak. Misalnya abang punya anak, buka kios di rumah, beli Expedia, nggak mesti lah bapaknya. Ya dulu yang buka Expedia, beli dia jual kan? Ya betul. Itu dia. Ya sadar? Boleh. Itu standar itu. Balik artinya keduanya pembeli dewasa. Lalu bolehkah kadang-kadang jual beli? Boleh. Tapi dalam hal yang ringan. Itu seperti itu. Bonbon, korek api, korek kuping, yang sifatnya ringan lah. Boleh kadang-kadang. Tapi tetap harus pembeli yang tersebut menyebut akad. Beli jawab. Walaupun ada apa yang ada beli. Berarti itu dia bila pada buat kembali rumah. Baik, yang kedua, berakal sehat. Ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5. Berarti orang yang gila tidak sah jual beli. Dan janganlah kamu
Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Itu ya konsep Al-Quran. Jelas. Jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Perhatikan anak-anak. Atau orang yang pikun, atau orang yang sudah gila. Tidak boleh. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah dengan dasar pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Berarti memang tidak boleh ada unsur tipu, walaupun yang penjual itu kurang-kurang Pak. Ada kurang-kurangnya memang di toko-toko itu tidak boleh. Tetap harus bersifat adil dan tetap dalam keadaan jujur. Penjual itu ada kurang-kurangnya Pak. Lebih dari timbangan itu berdosa. Justru karena dia kuranglah, maka kita harus lebih jujur dalam perniagaan. Ini cocok lagi katanya. Bulan-bulanan ini Pak jadi wajar. Lalu yang ketiga, tidak suka melakukan pemborosan, artinya membajirkan harta. Berlebihan, bazir, melakukan pemborosan, mubazir. Yang keempat, suka sama suka atau rela tanpa paksa. Itu ada contoh yang saya sampaikan di awal. Ustaz Marhan jual mobil 1M. Ustaz dengan catatan saya tak mau tahu, yang penting saya terima 1M. Lalu saya olahlah jual harga 1,5. Lalu kemudian si pemilik pun suka, sudah melihat kondisinya, dia pun tertarik dan jatuh cinta. Lalu jadilah harga mobil Fortun 1,5 M. Setengahnya saya ambil, saya serahkanlah melalui transfer 1 M ke rekeningnya Ustaz Marhan. Berarti di sana tidak ada tipu menipu dan karena kerelaan dan suka sama suka. Si penjual menyampaikan kepada agen, agen menginformasikan kepada si pembeli, lalu ketemulah agen dan pembeli. Akhirnya diselesaikanlah pembayaran antara pemilik Ustaz Marhan yang dari Fortun 1 M dan dapat saya keuntungan 5 juta. Berarti tidak ada unsur tipu menipu dan riba. Inilah sebagai kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut syarat sabar yang terjadikan. Insyaallah bulan yang akan datang sembari membuat makanan supaya nanti bagi makanannya supaya lebih enak. Cocok sabaran. Nah, demikian saja barangkali ayah dan bunda dan seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih pemula, insyaallah kalau ada waktu dan umur yang berkah akan kita buat makalah dan kita bagikan nanti kepada seluruh jemaah supaya sama-sama kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit Pak ya. Mungkin saja mohon maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak ada penyampaian yang kurang berkenan, yang kurang pas, tidak selalu sepakat kalau saya nanti kalau ada yang kurang-kurang. Jangan saudara cekat penyampaian Ustaz bla 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 bla. Berarti Ustaz saya sama saya. Berarti terus saudara, Bapak pun harus seperti itu. Jangan nanti sampaikan bla bla bla, rupanya sudah sesat. Kalau ada kurang-kurang, saya siap koreksi. Kenapa? Karena kita mengaji dan mengkaji. Mengkaji dan mengaji supaya transparan dari kita ini tidak ada unsur pembohongan dan penipuan dalam kajian Islam, supaya terang benderang. Demikian, mohon ampun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.